Oke, saudara, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu saya sudah sampaikan, yaitu investasi di dalam hal rohani yang jangka panjang, saudara. Ya, jadi di dalam hidup ini, saudara, akhir dari kehidupan seseorang sangat tergantung dengan rencana dan prioritas kehidupan seseorang, saudara. Ada orang memikir panjang sehingga merencanakan hidupnya ya sesuai dengan apa yang dia percaya dan melihat, saudara, hasil-hasil itu akan digenapi pada saat dia menjadi usia lanjut. Tetapi juga ada orang yang hanya merencanakan hidupnya dengan jangka waktu yang pendek. Jadi kita akan melihat, saudara, bahwa kehidupan seseorang itu sangat tergantung apa yang direncanakan, jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, kita mau melihat hari ini pentingnya, saudara, kita hidup untuk memberikan hidup kita tuh untuk hasil yang di jangka panjang, saudara. Kita dapat melihat dalam beberapa hal dalam hidup ini, dalam beberapa area hidup ini, misalnya di dalam keuangan maupun dalam kesehatan maupun di dalam persekutuan atau hubungan satu dengan yang lain, saudara. Saya sebagai orang yang mempelajari dulu tentang finance, ya, bidang finance saya pelajari, yaitu di dalam keuangan itu kita dapat melihat ada investor yang investasi yang memikirkan jangka panjang, saudara. Ada yang hanya mau mendapatkan keuntungan di jangka yang pendek atau di mid-term, ya, di pertengahan, nggak terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi kita melihat pada umumnya, saudara, jika investor yang hanya memikirkan untuk mendapat keuntungan yang jangka pendek, seringkali mereka sifatnya lebih menjudi, saudara. Berjudi untuk dapat keuntungan yang jangka pendek itu. Dan mereka kadang-kadang tidak pikirkan untuk mendapat keuntungan yang panjang, yaitu di masa depan. Kebanyakan dari mereka investor ini mengalami kerugian yang besar karena mereka tidak dapat melihat suatu keuntungan yang panjang di masa depan mereka, tetapi yang sangat singkat sekali. Jadi mereka tidak dapat menikmati hasil investasi itu di jangka panjang. Di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, kita harus melakukan semuanya sehingga mendapat keuntungan yang paling besar. Tetapi tentunya kita melihat segala sesuatu dimulai dengan benih, saudara. Misalnya benih iman itu dimulai dengan benih. Kenapa Tuhan taruhkan benih iman di dalam hidup kita? Karena benih itu menyatakan bahwa dia tidak memberikan kepada kita yang sudah berhasil, yang sudah ada buahnya. Karena dia menghendaki kita itu menginvestasi waktu dan tenaga dan doa untuk melihat hasil yang di masa depan, jangka panjang, saudara. Ya. Segala sesuatu Tuhan berikan itu hanya sifatnya benih pada mula-mulanya. Nah, tergantung kepada kita. Apa yang kita mau lakukan dengan benih itu, saudara? Apakah kita mau cepat-cepat itu benih bertumbuh, atau kita perlukan waktu investasi untuk menyiramnya, untuk memelihara sehingga benih itu mulai pelan-pelan bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik, saudara. Jadi dalam hidup ini tergantung kepada kita masing-masing. Ya. Nah, kita melihat satu contoh, seringkali kita digodai, saudara, untuk melangkah di mana mungkin dapat menghancurkan masa depan kita kalau kita tidak hati-hati. Berarti kita hanya menikmati sesuatu kedagingan dalam jangka waktu yang pendek saja, tetapi kita tidak mikirkan jangka waktu yang panjang.
akhirnya mengalami kerugian yang besar. Misalnya kita melihat saudara dalam kehidupan Yusuf, saudara. Ya. Pada saat Tuhan berikan dia mimpi, itu merupakan benih saja. Hanya benih. Dan benih itu belum melihat hasil buahnya. Dan kemudian dia harus dijual ke Mesir. Dan itu merupakan keputusan Yusuf yang dia harus ambil setiap kali supaya rencana Tuhan di akhirnya itu dapat digenapi. Tapi di tengah-tengah perjalanan rohaninya, saudara, itu banyak cobaan-cobaan. Kenapa banyak cobaan? Karena iblis berusaha merusakkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka terjadilah godaan dari istri Potifar, mencari suatu godaan untuk memuaskan kedagingan. Tetapi Yusuf ada seorang yang bijak, haleluya, dan takut akan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau jatuh di dalam perangkap itu. Karena dia memiliki perspektif keuntungan di jangka panjang, saudara. Banyak dari umat Tuhan kadang tidak melihat rencana Tuhan yang panjang, yang jauh ke depan. Sehingga sayang, saudara, seringkali mengambil keputusan yang hanya untuk memuaskan diri mereka pada saat itu saja, dengan sekejap waktu, sehingga rencana Tuhan yang di depan tidak dapat digenapi. Oleh sebab itu, hari ini saya merasa suatu hal yang penting untuk saya sampaikan, saudara. Yaitu kita harus hati-hati berjalan dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya dapat kita genapi dengan baik, saudara. Memikir selalu apa yang ada di depan kita. Kalau kita bandingkan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita di dalam kerajaan-Nya dengan kehidupan di bumi saat ini yang sifatnya sangat-sangat sementara, saudara. Maka saudara, kita akan, kalau kita adalah umat yang bijak, maka kita akan lebih memikirkan hal-hal yang kekal dibanding hal-hal yang di bumi saat ini, saudara. Keputusan-keputusan yang kita ambil akan berdasarkan kebaikan di dalam kekekalan dan bukan hanya untuk sementara ini saja. Sementara ini sekalipun kita bisa menikmati, yaitu puji Tuhan, tetapi ingat segala sesuatu sifatnya itu hanya sementara. Jangan kita tergiur dengan hal-hal yang sementara sehingga kita lupakan upah dan kebaikan yang kekal yang Tuhan siapkan. Itu yang maksud saya, itu investasi ya di dalam hal-hal rohani untuk menghasilkan kebaikan di dalam kekekalan. Long term planning, long term investment, saudara. Sehingga mulai saat ini, saudara, kita harus belajar melangkah di dalam segala hal, melangkah dalam iman. Saya berikan contoh di dalam kehidupan saya, ya, di dalam kesehatan yang saya pegang dan saya percaya. Sejak saya melihat janji Tuhan di dalam kesembuhan ilahi, di dalam kesehatan ilahi, maka bertahun-tahun kami belajar berjalan untuk dalam kesehatan ilahi. Ya. Keputusan kita dalam makanan, keputusan kita dalam doa untuk meminta kesembuhan itu dibangun, saudara. Berhari-hari, bertahun-tahun. Dan itu perlu waktu yang cukup lama.
Tetapi apa yang terjadi, saudara, di jangka panjang saya melihat keuntungan yang amat besar pada saat kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan untuk menyembuhkan dan memberi kesehatan secara ilahi dan juga di dalam hikmat. Baik di dalam konsumsi makanan, saya selalu harus mengambil keputusan-keputusan yang bijak supaya dapat memelihara kesehatan ilahi. Ini salah satu contoh saja. Mungkin pada saat itu saya tidak bisa menikmati makanan yang mungkin saya ingini yang berkelebihan. Tetapi pada akhirnya saya melihat keuntungan yang besar dalam kehidupan saya dalam kesehatan, dalam hal kesehatan. Seperti saya katakan, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, banyak orang harus memilih. Ada yang memilih hanya untuk sekejap, ada yang memilih untuk bertahan. Seorang petenis yang terkenal yang namanya Roger Federer dari Swiss, yang telah mendapatkan 20 champion master, ya, Grand Slam 20. Itu memecahkan rekor sejarah, saudara. Tidak ada seorang petenis di dalam sejarah petenis pria yang dapat mengarit 20 Grand Slam. Luar biasa, saudara. Nah, saya teringat apa yang dia katakan setelah dia menang 1-2 Grand Slam di dalam tenis itu. Kemudian dia mulai memasang strateginya. Dia katakan kepada pelatihnya, saya mau jangkau panjang. Berarti saya mau karir tenis saya ini sifatnya panjang. Tidak mau hanya menang 1-2 gelar, kemudian saya foya-foya, dan kemudian saya kalah. Saya tidak mau. Saya mau mulai saat ini, gaya main saya, cara main saya, dan juga kesehatan, bagaimana saya latih fisik saya itu untuk jangka panjang, saudara. Dan ternyata keputusan strategi yang dia ambil menghasilkan buah. Ya. Dia terus melatih dengan fisiknya, tidak terlalu fosil tetapi sesuai, sehingga saudara dia adalah seorang petenis yang dapat memenangkan 20 Grand Slam. Demikian juga saya melihat wawancara kepada Cristiano Ronaldo. Saya nggak tahu namanya, yaitu pemain sepak bola yang terkenal, saudara, yang mungkin mendapat upah yang paling tinggi, saudara. Dia juga berbeda dengan pemain sepak bola yang lain yang mungkin kita kenal, ya. Mereka sifatnya pendek, karir mereka tuh pada top-topnya itu sangat pendek. Tetapi beda dengan Ronaldo, karena saudara, dia mengambil cara untuk melatih diri dia dengan serius, saudara. Jadi dia tidak, setelah dia menang berapa gelar menjadi kaya, dia tidak mengizinkan kedagingannya itu hanya menikmati semua kekayaan, tetapi justru dia terus latih diri dia, saudara, setiap hari dengan disiplin melatih dirinya, sehingga saudara karir sepak bolanya itu sampai sekarang masih bertahan. Beda dengan pemain-pemain yang sebelumnya yang terkenal, mereka hanya mungkin pada saat jaya-jayanya hanya berapa tahun kemudian tidak lagi dapat bertumbuh. Kenapa? Karena mereka tidak memilih untuk mengambil atau menginvestasi, ya, karir mereka dalam jangka panjang. Mereka puas setelah berhasil menangkan berapa piala, menjadi pemain yang terbaik, tetapi nggak lama kemudian mereka tersingkir oleh pemain-pemain baru yang lebih hebat, yang fisiknya lebih bagus, tetapi bukan dengan Ronaldo. Cristiano Ronaldo
dia bijak, dia terus bertahan, sampai sekarang dia tetap terkenal. Dan tidak sedikit pemain sepak bola belajar daripadanya dan mulai juga melatihkan dirinya. Inilah soalnya sebabnya saudara, inilah penting ya untuk kita belajar, demikian juga di dalam kehidupan rohani. Kita perlu belajar sedikit hikmat dari mereka, yaitu untuk dapat melihat atau menginvestasi hal-hal yang di masa depan. Amin saudara, sehingga kita dapat bertumbuh dan terus mewarisi kerajaan surga. Banyak orang tidak dapat teruskan saudara untuk menghidup atau hidup di dalam kehendak Tuhan yang terus menerus, yang terus melatih iman kita saudara, sehingga pada tengah jalan banyak dari umat Tuhan mulai merasa bosan, mulai merasa tidak bergairah lagi dalam Tuhan. Tetapi saya mau menasehati kita semua supaya tetap berjuang, tetap melatihkan iman kita, tetap progres dalam rohani, tetap hidup dan mengambil keputusan yang sifatnya saudara dengan memikirkan hal-hal jangka panjang. Seandainya Yusuf tidak memikirkan hal-hal yang ke depan saudara, di mana Tuhan telah siapkan ya suatu posisi yang luar biasa, maka semua rencana Tuhan tidak dapat digenapi. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, saya menasehati kita semua untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang sifatnya kekal, di mana kita melatihkan diri kita, menaruh konsentrasi kita di dalam kerajaan surga. Dan justru herannya saudara, Tuhan katakan di dalam Matius 63 pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan di atas kita saudara. Tuhan itu baik. Pada saat kita meletakkan fokus kita, ya, energi kita kepada Tuhan tentang hal-hal yang di depan, maka kita akan menikmati di dalam kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Di sini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa ya menggenapi panggilan Tuhan itu yang jangka panjang. Di dalam pelayanan sudah hampir 30 tahun saudara, saya lihat cukup banyak ya, saya melihat hamba Tuhan yang naik dan turun, yang terkenal dan kemudian meleset dan tidak lagi ikut dalam Tuhan. Bahkan di Alkitab pun ya, ada berapa hamba Tuhan yang seangkat dengan Rasul Paulus, yang juga merupakan pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Misalnya namanya Demas, ya pada mulainya dia adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, tetapi dikatakan firman Tuhan di tengah jalan dia tinggalkan pelayanan itu. Dia mulai tidak percaya lagi, dia mulai cintai dunia dikatakan, karena mereka cinta dunia. Sehingga sebelumnya yang kelihatannya begitu potensi menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tetapi akhirnya tidak dapat digenapi. Menurut saya karena tidak memikirkan investasi ya, dalam hal-hal kerajaan surga yang sifatnya kekal. Sebaliknya saudara, kita melihat tidak sedikit orang yang mungkin tidak begitu
talenta dalam menyampaikan firman, mungkin tidak begitu banyak karunia Roh Kudus, tetapi dia setia menjalani perintah Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan akhirnya dia sanggup selesaikan perjalanan ini atau pertandingan ini di dalam hidup mereka, saudara. Jadi ada 7 hal yang saya mau sampaikan, mungkin dapat menolong kita untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, selalu memikirkan hal-hal dalam kekekalan, yaitu di masa depan pada saat kita mengambil keputusan. Sebelum kita mengambil suatu keputusan atau satu tindakan, saudara, pikirlah selalu, kalau saya ambil tindakan ini, bagaimana akibatnya dari keputusan yang saya ambil. Ya, ini penting sekali, saudara. Yusuf katakan, bagaimana saya bisa berdosa terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah, pada saat istri Potifar menggoda dia. Tuhan Yesus menolak segala godaan setan pada saat dia di padang gurun, karena dia telah melihat kemuliaan dan kekekalan yang menantikan dia, duduk bersama Allah Bapa di surga di sebelah kanan Bapa. Demikian juga Paulus, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang setia melayani, karena mereka memikirkan hal-hal yang long term, yang jauh ke depan, sehingga membuat keputusan yang bijak, saudara. Kita bisa melihat ini berlaku bagi seorang pengusaha, investor, maupun semua yang terlibat di dalam komersil, saudara. Mereka yang memikirkan jangka panjang akan selalu berkorban di jangka pendek itu untuk supaya mereka bisa berlanjut di jangka panjang. Misalnya, pengusaha itu menjaga nama baik mereka, menjaga kualitas produk mereka, menjaga kualitas servis mereka kepada customer, kepada mereka yang dilayani, sehingga mereka membangun suatu nama yang baik. Maka saudara, usaha mereka bisa berjalan terus, saudara. Ini adalah satu hal yang amat penting bagi kita semua. Jika kita mau berhasil, maka kita harus selalu mikirkan hal-hal yang panjang ke depan. Jangan sampai kita hanya mau untung sedikit uang, tetapi kita merusakkan reputasi dan nama baik kita. Maka jalan kita adalah jalan yang buntu, yang tidak bijak menjalankan hidup ini. Yang pertama, selalu memikirkan akibat dari keputusan yang kita ambil, saudara. Ini penting sekali. Selalu memikirkan keuntungan di jangka panjang, saudara, yang akan datang. Itu merupakan hal yang penting. Supaya pada saat kita membuktikan, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan pun adalah Tuhan yang melihat kesetiaan kita yang cukup panjang, saudara, saya melihat. Menguji kita waktu yang cukup lama sebelum dia memberikan berkat ke atas kita. Dan saya melihat itu merupakan hal yang baik, saudara. Bukan hal yang tidak baik. Dan kedua, kita selalu memikirkan, jika kita membuat sesuatu, apa kira-kira kesan Tuhan? Apakah Tuhan menyetujuinya? Dan kita mengetahui apa kehendak Tuhan, saudara. Itu akan sangat menolong kita. Sebab mengikuti kehendak Tuhan selalu memikul salib dan menjalan di dalam kehendak Tuhan. Ini merupakan hal yang penting. Think what and how Jesus thinks. Jadi kita mempunyai pikiran yang seperti Kristus,
itu akan menolong banyak bagaimana kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, justru dalam saat-saat yang susah ini merupakan hal yang penting untuk kita mengambil keputusan yang bijak. Keputusan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang kedua. Ketiga, saudara, jangan henti-henti belajar. Seberapa banyak kita sudah mengetahui firman, tetapi itu tidak berarti kita akan mencapai satu tahap. Kehidupan itu tidak henti-henti. Dalam hal rohani, itu tidak ada habisnya untuk kita belajar, saudara. Pada saat kita berhenti belajar kepada Roh Kudus, kepada hamba-hamba Tuhan yang mereka mempunyai hal-hal yang luar biasa, maka kita juga berhenti untuk lebih maju lagi, berhenti progres di dalam rohani. Oleh sebab itu, never stop learning. Jangan berhenti untuk terus belajar. Jangan jemu-jemu, saudara. Mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari kebenaran-kebenaran rohani yang baru. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti membaca firman, jangan berhenti mengejar Tuhan Yesus Kristus. Jangan berhenti. Itu akan menolong saudara dan saya untuk memenuhi panggilan ini. Ingat, saudara, hidup di bumi ini hanya sekejap. Baik atau tidak baik hanya sekejap jika kita dibandingkan kekekalan yang Tuhan siapkan. Hidup itu sebenarnya sama juga tidak ada artinya di dalam kekekalan. Jadi apapun yang kita korbankan bagi Tuhan, sifatnya itu tetap hanya sementara. Namun Tuhan begitu baik. Setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil bagi nama Dia, semuanya itu dicatat dan diberi upah yang luar biasa di dalam kekekalan. Our God is a generous God. Allah kita itu murah hati, memberi dan memberkati anak-anaknya dengan melimpah-limpah, dan tidak pernah lupa memberikan yang terbaik kepada kita. Keempat, jangan berhenti melatih. Melatih diri. Paulus katakan, aku mendisiplinkan diriku. Mendisiplinkan sehingga pada saat aku memukul, aku tidak memukul kepada angin. Aku memukul kena sasaran. Tubuhnya dia selalu latih dirinya, saudara. Never stop training. Iman kita latih terus. Tahun ini kita latih iman kita dalam satu hal. Gak lama kita latih lagi tahun depan dalam hal yang baru. Terus kita latih iman kita. Never stop training. Sekalipun mungkin Tuhan telah memberikan kita berkat, kemenangan, berkat yang melimpah, jangan berhenti terus. Lebih lagi latih diri kita untuk meraih lebih banyak lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya tadi katakan, atlet pun mereka jika mau karir mereka panjang, mereka akan terus latih fisiknya, terus melatih. Dan sehingga mereka terus menjadi pemain yang terbaik. Sekalipun mungkin banyak munculan pemain yang baru, tetapi mereka tidak kalah. Saudara, tidak sedikit pemain-pemain basket di Amerika yang terkenal, bahkan di Indonesia maupun nasional, internasional, yang dulunya begitu populer, yang begitu terkenal, saudara, yang begitu kaya melimpah. Tapi setelah lewat kejayaan mereka, banyak dari mereka menjadi miskin dan menjadi
susah dalam hidup. Mereka tidak dikenal lagi, mereka kehilangan harta, mereka hidup di pinggir jalan, bahkan pemain Hollywood yang terkenal mereka. Karena mereka tidak lagi berusaha untuk terus melatih, untuk terus memprogres, mendisiplin diri mereka untuk lebih baik lagi. Maka mereka, karena tidak melatihkan diri, maka mereka kehilangan. Demikian pula di dalam kerohanian kita. Tuhan selalu mengadakan hal-hal yang baru. Tuhan mau kita tuh terus belajar. Mungkin pada dahulu dengan cara yang kita gunakan berhasil, tetapi pada saat Tuhan mau lakukan yang baru, maka cara itu tidak dapat berguna lagi, karena Tuhan mau kita belajar cara baru dari Roh Kudus. Never stop training. Jangan berhenti melatihkan diri kita. Kelima, ini sangat penting, saudara. Jangan cari popularitas, tetapi carilah kehendak Allah. Efesus 3 mengatakan supaya dipenuhi Tuhan dengan pengetahuan kehendaknya, saudara. Kita hidup di dalam kerajaan Tuhan bukan mencari popularitas di antara manusia, tetapi mencari bagaimana menyenangkan hati Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu merupakan hal yang amat penting. Dunia bisa menolak, tetapi pada saat kita tahu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita. Ini adalah hal-hal yang jangka panjang, saudara. Semua hamba Tuhan seperti Daud mempunyai paradigma ini untuk hal-hal yang panjang. Beda dengan Salomo. Kita pelajari dengan Salomo. Raja Salomo hanya memikirkan hal-hal yang di bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, karena dia hanya mau memuaskan kedagingan dia, sehingga dia melanggar perintah Tuhan. Berarti apa? Dia hanya menginvestasi kekayaannya, kenikmatannya di jangka yang pendek saja. Dia menikmati saat itu, mempunyai 1,000 ya istri dan concubine. Tapi setelah itu hidupnya tidak berkenan. Di dalam kekekalan, dia tidak termasuk orang yang beriman yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11. Sekalipun dia banyak melakukan banyak hal bagi Tuhan pada saat kehidupannya, tetapi setelah itu dia hanya memenuhi pekerjaan jangka pendek, tetapi jangka panjang tidak. Beda dengan Daud. Daud itu tidak puas-puas melayani Tuhan. Setelah dia mempersatukan bangsa dia Israel menjadi raja di atas Yehuda dan Israel, kemudian dia langsung terbeban untuk membangun bait Allah. Dia terus kejar untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan menghendaki kita lakukan bukan kita menjadi terkenal, tetapi dia menguji untuk kita melakukan kehendaknya, mengikuti kehendaknya. Keenam, selalu memperhatikan posisi kita di monitor Tuhan. Apakah kita udah menyimpang, saudara? Seperti seorang penerbang pilot nih, ya, dari satu tempat, satu kota ke kota yang jauh, misalnya dari Jakarta ke Paris, saudara. Itu jalan itu nggak rata pesawat itu, saudara. Kadang ada angin yang meniup sehingga tujuan mereka tuh bisa menyimpang. Nah, pilot itu selalu monitor dan mengatur supaya pesawat itu
terus menuju ke destinasinya, saudara. Sedikit menyimpang, dia atur sedikit kiri kanan. Di layar monitor tuh bisa terlihat. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Pada saat kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita menyimpang, saudara. Kita tidak sadar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kembali kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk mengecek apakah kita sudah menyimpang dari tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita mulai menyesuaikan lagi posisi kita supaya kita tidak tergeser jauh dari apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Constantly check our position. Selalu cek posisi kita di dalam Tuhan. Misalnya ada sesuatu yang tidak benar, kedagingan kita mulai muncul. Wah, buru-buru saudara datang kepada Tuhan. Bertobat dan mengecek, kembali lagi hidup di dalam hadiratnya. Selalu membuat adjustment, penyesuaian yang kecil-kecil itu, saudara, untuk memastikan kita ada di jalur yang sesuai di dalam Tuhan. Constantly check. Dan ketujuh, memuaskan kedagingan tidak akan membawa ke tempat di mana Tuhan siapkan bagi kita. Ya. Jadi selalu hati-hati. Hanya pada saat kita memikul salib, maka kita baru bisa masuk ke tanah perjanjian atau menuju ke tempat di mana Tuhan siapkan bagi kita di jangka panjang. 7 hal ini saya percaya akan menolong kita semua untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam jangka panjang, saudara. Ingat, jangka panjang tidaklah gampang, saudara. Jangka pendek 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu kadang masih pendek jangkanya. Tapi jangka waktu yang 50 tahun melayani Tuhan, setia sampai pada akhirnya, itu jangka panjang, saudara. Tidak banyak yang setia pada akhirnya. Tidak banyak yang hidup benar dan kudus terus sampai akhirnya. Karena godaan banyak, karena selalu harus menyesuaikan diri, karena seringkali harus melangkah tidak sesuai dengan kehendak kedagingan kita. Ini merupakan hindaran-hindaran atau cobaan-cobaan yang berusaha menyimpangkan kita dari jalur yang Tuhan siapkan bagi kita. 7 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, selalu memikirkan akibat tim jangka masa yang panjang pada saat kita membuat keputusan. Think of the long-term gain when making choices. Jadi pada saat kita membuat keputusan, itu selalu untuk jangka panjang. Jangan yang pendek-pendek, saudara. Jangan hanya untuk menguntungkan sesuatu sehingga kita hilang ya reputasi kita untuk mendapat hal yang jangka panjang. Selalu memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Ketiga, janganlah berhenti untuk belajar. Banyak hal yang baru yang Tuhan ungkapkan, yang lama-lama sudah tidak bisa lagi berlaku. Dulunya bagus, tapi sekarang berbeda. Pada saat situasi berbeda, Tuhan juga punya strategi yang beda. Pada saat situasi berbeda, peperangan rohani pun berbeda, saudara. Caranya itu berubah terus, prinsipnya tidak berubah. Keempat, jangan berhenti melatihkan iman kita. Iman kita harus terus bertumbuh, saudara. 3 tahun yang lalu cukup, tetapi 3 tahun kemudian iman yang seperti yang dulunya cukup tidak cukup lagi.
Dia mendorong kita untuk melangkah lagi, lebih besar, melatih mempunyai iman lebih hebat lagi. Kelima, carilah kehendaknya, bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan kenikmatan, tetapi kehendaknya. Pada saat kita mencari kehendaknya, maka semuanya itu Tuhan berikan. Keenam, selalu monitor posisi kita, saudara, dalam rohani. Di mana aku meleset, datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan ketujuh, memuaskan kedagingan selalu tidak akan buat kita sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Demikian saudara firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu investasi jangka panjang untuk keuntungan jangka panjang dalam rohani, saudara. Dengan mengorbankan seringkali keuntungan di depan mata demi kerajaan Tuhan. Mari saudara, demikian saya percaya, saya berharap firman ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita angkat tangan saudara, saya doa, kita tutup ibadah pagi hari ini. Dan renungkanlah apa yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, selalu mengasihi Tuhan Yesus, selalu beribadah dan dekat dengannya. Dan izinkan dia selalu memonitor, menegur, dan membenarkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya. Mari saudara angkat tangan. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan ini, kami mau siap Bapa Surgawi. Mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami tahu banyak tantangan dan cobaan. Tetapi Tuhan, kami juga tahu, jika kami tinggal di dalam-Mu, maka kami tidak akan takut karena Engkau beserta kami. Jika Engkau beserta kami, siapa yang dapat melawan kami? Jika kami ada di dalam kehendak-Mu, apa yang harus kami takut? Sebab apa yang Engkau telah siapkan bagi kami, itu luar biasa. Maka Tuhan ajarkan kami, selalu datang di hadapan-Mu, berdoa mencari kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan selalu Tuhan senang memikul salib karena kami tahu jalan salib itu jalan yang kecil yang menuju kehidupan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.